Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Misyaulia. NIM saya 112210419. Saya dari kelas MA 22C4. Di sini saya akan memaparkan tentang penganggaran kas, yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan materinya. Berikut ini adalah informasi rencana arus kas masuk dan arus kas keluar PT Nusa di tahun 2021. Di sini diminta untuk menyusun anggaran kasnya. Ini adalah informasi lanjutannya. Soal dikatakan bahwa saldo akhir kas tahun 2008 adalah 840 juta. Maka saldo akhir itu akan menjadi saldo awal di tahun 2021. Oh ya, saya akan menyusun anggaran kas ini dalam ribuan rupiah. Jadi jangan kaget kalau nolnya hilang 3. Kita bahas aktivitas operasi pada bulan Januari dulu. Ada penjualan tunai sebesar 400 juta setiap bulannya. Kemudian ada penerimaan piutang, tapi di bulan Januari belum ada penerimaan piutang karena berdasarkan soal pelanggan baru bayar bulan berikutnya. Maka kalau belinya secara kredit Januari bayarnya di Februari. Kemudian pembelian tunai dalam hal ini bahan baku berdasarkan soal pembelian dilakukan sebesar setiap bulan sebesar 60% dibayar alias secara tunai disisanya di bulan berikutnya, yaitu secara kredit, maka secara bulan Januari pembelian tunai adalah 60% dikali 400 juta. Berikutnya pembayaran uang utang usaha berdasarkan soal utang usaha yang akan dibayar bulan Januari adalah 225 juta. Berikutnya, biaya tenaga kerja sebesar 45 juta per bulannya. Kemudian biaya overhead dianggarkan 50 juta, termasuk di dalamnya penyusutan aset tetap sebesar 15 juta. Karena biaya penyusutan tidak mengeluarkan kas, maka biaya overhead yang masuk anggaran adalah 50 juta sampai 15 juta, yaitu 35 juta, kemudian biaya pemasaran 25 juta setiap bulannya. Lalu biaya administrasi dan umum. Cara mencarinya sama dengan biaya overhead. Nah, untuk bulan Januari, ternyata hanya ada kegiatan operasi, maka saldo akhir adalah 648 juta. Berikutnya, bulan Februari. Pertama kita pindahkan dulu saldo akhir Januari ke saldo awal Februari. Di bulan Februari ada beberapa informasi yang anggarannya sama pada bulan Januari, seperti penjualan tunai, pembelian tunai, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi tunai dan umum. Yang perlu kita hitung adalah penerimaan piutang yang bersumber dari 250 juta dari penjualan kredit setiap bulannya, dan saldo piutang sebelumnya dapat ditagih di bulan Februari adalah 60% dikali 200 juta, maka secara total penerimaan piutang pada bulan Februari adalah 370 juta. Berikutnya pembayaran hutang usaha sebesar 175 juta. Utang tahun sebelumnya akan dibayar di bulan Februari dan hutang pembayaran kredit 40% dikali 400 juta, maka secara total pembayaran utang bulan Februari adalah 135 juta. Kemudian ada penjualan kendaraan di bulan Februari 4 unit kendaraan seharga 35 per unit, sehingga secara total sebesar 140 juta Berikutnya, pembelian kendaraan sebanyak 4 unit seharga 80 juta per unit, maka total pembelian kendaraan adalah 320 juta. Sehingga saldo akhir bulan Februari adalah 536 juta. Berikutnya bulan Maret. Kita pindahkan dulu saldo akhir Februari ke saldo awal Maret. Di bulan Maret rata-rata informasinya sudah langsung diperoleh dari soal. Mengikuti bulan sebelumnya, yang perlu dihitung di sini adalah penerimaan piutang yang diperoleh dari 250 juta, yang merupakan penjualan kredit sebelumnya dan saldo piutang usaha tahun lalu sebesar 40% dikali 200 juta, maka secara total penerimaan piutang bulan Maret adalah 330 juta. Berikutnya pembayaran utang usaha yang angkanya berasal dari pembelian kredit bulan sebelumnya, yaitu 40% dikali 400 juta, kemudian perusahaan bayar pajak sebesar 62 juta, lalu di bulan Maret, perusahaan mengajukan kredit bank sebesar 600 juta sehingga digolongkan ke aktivitas perdanaan. Lalu kita hitung saldo akhir bulan Maret, yaitu Rp1.277.000.
Berikutnya bulan April. Pertama, kita pindahkan dulu saldo akhir bulan Maret ke saldo awal April. Hampir semua informasi merupakan informasi dari bulan sebelumnya. Yang berbeda adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang di sini pure berdasarkan dari penjualan kredit bulan sebelumnya. Kemudian perusahaan melakukan pembelian mesin seharga 280 juta dan ada pembayaran utang bank sebesar 260 juta. Sehingga diperoleh saldo akhir di bulan April yaitu 860 juta. Berikutnya bulan Mei seperti biasa input dulu saldo awalnya. Di sini informasinya juga hampir semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Yang baru muncul adalah pembayaran biaya bunga sebesar 24% per tahun. Maka bunga untuk satu bulan adalah 24%. Dibagi 12 yaitu 2%. Kemudian dikali pokok pinjaman 600 juta maka diperoleh biaya bunganya 12 juta. Maka diperoleh saldo akhir di bulan Mei sebesar 711 juta. Terakhir bulan Juni input saldo awalnya dan input semua informasi yang dibutuhkan lagi-lagi semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Tinggal kita hitung saldo akhir di bulan Juni sampai dengan kata lain. Atau dengan kata lain, saldo akhir di trimester 1 tahun 2021 sebesar 822 juta. Kalau dihitung-hitung, perusahaan ini liquid juga ya. Kenapa kita bisa tahu perusahaan ini liquid? Karena kita bisa menghitung aset lancar dibagi hutang lancar. Dan pemaparan penyusunan anggaran kas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.